Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur pada saat malam hari ini, di mana tangan penyertaan dan kasih Tuhan masih memberkati kita semuanya, sehingga kita boleh hadir dan berkumpul di tempat rumah ibadah ini untuk menjalankan kebaktian ibadah malam Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara yang terkasih dalam berkat Tuhan, mari kita angkat satu lagu Tuhan kita yang berkata, "Ku masuk ruang kudus." Haleluya. Haleluya.
surat aku mendengarkan menyerahkan kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur pada saat malam hari ini, saudaraku, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Dalam beberapa hari ini kita banyak melewati perjalanan dan masalah liku-liku kehidupan, tapi pada saat malam hari ini, apapun masalah kita, saudaraku, apapun yang kita lalui dalam perjalanan hidup ini, pada saat ini mari kita buka pintu hati kita untuk dengar-dengar daripada firman Tuhan. Mari kita ajak Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, sehingga pulang dari tempat ini nanti kita tidak mengalami kekosongan, tapi kita malah dipenuhi oleh Roh Kudus dan bejana-bejana kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu sorak-sorak, saudaraku. Mari kita sambut Sang Raja. Semua kita yang kita bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Tibalah saatnya kita untuk menyembah Tibalah saatnya kita untuk berdoa, untuk menyerahkan segala acara rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan, dan untuk firman Tuhan nanti saya mau membawa satu lagu pujian merlujung al Tuhan lawan mendapatkan silau. Haleluya. Merlujung al
Unang paluang Tuhan di lambungni dua ubereng dalam masa jojo dang tawau Lambas Tuhan mantu dia nama dalam pasonang roh. Di akhir pujian kami mengundang Minang menurung untuk membawa kita dalam doa. Dona pota hasonangan niton di konunang paluang Tuhan unang paluang Tuhan di lambungni doa sona Puji-pujian dot hamra teot di pasaha rohanami Tuhan Tuhan di dalam sepuluh halari kilala rohanami do Tuhan sudina asi dohot tolong rohan na sumati kami Tuhan. Oh Tuhan nang diwadari opera mang nabaja ya dohnya nakong doh balik Tuhan nak tinaus di budarmu Tuhan asal gimana na Tuhan sesamu sudah rasa dosa dari bagalau siang kami Tuhan. Segura Tuhan jalaya sangku Tuhan terhina mudah-mudah baya ya Tuhan. Asa terbaya semua nami totong lau payu di dalam munasib tong Tuhan jalau nang tanambah angkana dari sini ada pembangunan nami tu dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, ay malau raju mehangan ya Tuhan ada tu siap dari yang nami atau dalam namanya. Ay Tuhan, itu murah di dalam Tuhan. Nang terlakau kami tu selangkan naturali dalam Tuhan yang batuk siap dari yang nami atau dalam namanya. Orang malas sama nasi di roh kami Tuhan. Nang di mana nyampe Tuhan Rama, oh Tuhan jam-jam mau di tengah-tengah di kebaktian nami oh Tuhan. Ay sama pandoa di hatami Tuhan dua mana kalau pengen munang majong baru di tengah-tengah di nasina oh Tuhan. Nang di mana nyampe Tuhan nyolong Tuhan di dua siap tolu Tuhan. Asa Rama oh Tuhan terbakot tangan munangkal bahwa di tempat bergoyong kami Tuhan. Asa bergoyong kami dalam berlasih roh bertani yang ku dalam Tuhan. Oh Tuhan ay malau raju kami dan yang selamat kami. Jajanak Tuhan Tuhan mangido siap para di Allah nami Tuhan dari nami Tuhan. Ala ini pada yang mahuasa hori garu malu nami Tuhan. Batu mahuasa di Allah nami Tuhan di perbadian di mati kita seluruh nami Tuhan. Masa dokter bergogo kami dalam berlasih roh di dalam nami nama Tuhan Yesus Kristus di mana kami. Haleluya Tuhanku, haleluya Bapa. Haleluya Yesus ya, haleluya Tuhanku. Oh Tuhan, nang diwadari opera magdawanya. Pria indah orang takas penatian nang Tuhan. Godang godang kaya na tondo baru na suboy rodi wadari ang putong-atong di kebaktian nang Tuhan. Alay masok pa dyan ang mamilihiri Tuhan itu dalam Tuhan. Asa topo-topo lang kaya na kopi ang magdawanya. Asa topo-topo lang kaya na kopi Tuhan sepulang di marunay malinit o di marunay ya Tuhan. Oh Tuhan, ay mga
Tuhan. Korona woi pamalupoli ay hubotohan sila rohan oh Tuhan. Dan ada nabuni na soli na hosudene patag ni Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si Tuhan. Haleluya Bapa. Ya haleluya Tuhan. Oh Tuhan ang dibolaryo pedamang nabaria. So manira nang dibolaryo Tuhan. Niyotay na namin na manglok tayo maghitet ni pusip-sip ni Bolaryo Tuhan. Maborak na Tuhan maghitet ko wala huwaso na siya ko pipin na sa malumina namin maghitet ko di porbaria ni Tuhan. Asa toktong margo dalam marlas ni Roha Tuhan. Lamang uluhok tayo maghitet ni pusip-sip na nagsip ni Hono namin ni Bolaryo. Tuhan Yesus Kristus si Paluahani. O Tuhan ang di Bolaryo pedamang nabaria. Doa namin ako sa mo Tuhan, si Tuhan, doon padikan namin. Narang maisip, hasil na doktor ang managya sosyak kasang nabagay. Asa pamarhapan ko na Tuhan, marhinig ko, huwaso na siya ko. Asa margawa, dalang marhuwaso na po sa mo Tuhan. Laman na hatang pinalawhan mo yung namin. O Tuhan, sumali ng rohan namin na sa otihon. Lea rohan na ukat, yana rohan na gaya ni mga sanggol mo namin. Asa rade rohan namin Tuhan, ang mga tosyak katang nabagay Tuhan. Asa manguluhan dalam margula pasang apoko. Tuhan Yesus Kristus si Paluahani. O Tuhan, sumuli mga anak ko mo na mabalik ibotot Tuhan. Lihat waso nito di pemberian ni mamimpin na sa muna. Lihat kapistaran na siya ko itok-tok ko yung buwan ko ng Tuhan. Asa pistar dalam marbisu at diha ko soni daging ngayon. Dan dipakyaw mo lang malunay Tuhan daw pasang apoko. Tuhan Yesus Kristus si Paluahani. Oh, haleluya Tuhan ya, haleluya Bapa. Haleluya Yesus ya Tuhan, datanglah Engkau Bapa. Engkau suruh penolong pengasih kami Tuhan. Ada kuasa melindungi diri kami di segala perjalanan kami Tuhan. Tolong Bapa, berikan kekuatan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkuasa Engkau di dalam kerja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus, biar istaikamu Yesus. Ya, haleluya Tuhan, berkuasa Engkau Tuhan. Haleluya Yesus ya Tuhanku. Bila ada takas Tuhan, pelangan din ako sa Tuhan. Panatap ko di hujang namin ito Tuhan. Sungguh sudah melunyak kayo na po Tuhan. Sabay na kasi di ko alam dito katungan di hujang mo. Pelangan din ako sa Tuhan. Asa toktong margo dalam magas ni Rohan. Toktong lapar sa mo. Tuhan Yesus Kristus si Paluahani. O Tuhan nang di mo dari o pedamang nabaria. Nakay na siya namin o Tuhan. Tangan mo na pa sa atong namin. Hindi mo Tuhan. Mulai siya na mamuka. Kasi tangan sa ato na marutot Tuhan. Mauyate kayo Tuhan. Kung Panginohan sila di mga sangwang mo. Tuhan Yesus Kristus si Paluahani. At ang akong kayo Tuhan di mo dari yun. Nahong mayrori sa lele-lele. Haleluya. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat ini. Berikan doa penyerahan pada saat ini. Kita masih mau mengangkat lagu pujian dari bahasa daerah. Di Namar Daranau di Sisik Hitam. Paulus
haleluya. Tibalah saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lalu menyembah kita. Betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilih. Kembali kita betapa hatiku, betapa hatiku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masih mengangkat satu lagu sorak-sorai dari bahasa daerah. Sekalian belajar bahasa. Puji Tuhan. Kita angkat satu lagu sorak-sorai. Ada usadamu waktu saya uli. Haleluya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tibalah saatnya kita untuk dengar-dengar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita masih mengangkat satu lagu dua daerah yang berjudul Mekelsit Doa Sonare. Di akhir pujian kita nanti kami mengundang dengan hormat Bapak Saudara kita untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu penyembahan kita, Mekelsit Doa Sonare. Mekelsit doa sonari, apalagi dibikin. Pamataku bagas rohan kita disuruh. Pamataku bagas rohan, rohan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan. Pada malam hari yang berbahagia ini Tuhan, kami hamba-hambamu yang berdosa ini Tuhan, kembali datang bersekutu untuk memuji-muliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga kami yang kami adakan di rumah ini. Berkatilah Tuhan kami semua yang tempat. Begitu juga dengan firman-Mu dan hamba-Mu. Kalau Tuhan yang menjadi pengajaran bagi kami, ajar-ajari hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan sebagian dari firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Tuhan, karena pada saat yang berbahagia ini, itu pada malam ibadah kebaktian keluarga kita yang kita adakan pada malam hari ini di rumah Tuhan. Dan disinilah kita akan membukakan pintu hati kita di dalam acara ibadah memuji memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pada malam hari ini, hendaknya inilah yang menjadi tumpuan hidup kita dalam menjalankan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kita buka dari kitab Maliaki 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Di sini saya akan membacakan firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan bisa mengikuti sekaligus membuka Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan. Maliaki 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang memfilosofikan mengenai hari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita mencermati atau merenung-renungkan firman Tuhan ini, apakah yang dimaksud dengan hari Tuhan itu? Dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita mengacu di dalam artinya hari Tuhan ini, hari Tuhan ini bisa dikatakan menjadi berbagai arti, yaitu satu, mengenai hari Tuhan itu adalah penghakiman Allah akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan secara liturgis, hari Tuhan itu pun merujuk kepada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus dan waktu ibadah bagi umat Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, ketika dikatakan hari Tuhan itu akan datang, yaitu mengenai hari penghakiman dan mengenai hari kebangkitan, yaitu hari kebangkitan Yesus. Itulah yang pada saat ini yang kita jalankan sebagai umat Kristen. Pada hari Minggu kita datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah secara liturgisnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa dikatakan di dalam firman Tuhan itu, kenapa orang-orang yang gegabah
orang-orang yang fasik tidak akan hidup di dalam hari Tuhan. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ketika hari Tuhan itu akan datang, maka semua orang akan diadili, baik itu yang hidup ataupun yang mati. Maka semua orang-orang mati pun akan dibangkitkan sesuai yang tertulis dalam firman Tuhan. Semua kita akan mendapatkan penghakiman ketika hari Tuhan itu akan datang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa dikatakan tetapi kamu jangan takut kalau hari itu datang bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi hari Tuhan itu akan menjadi hari sukacita bagi orang yang takut akan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang fasik, yang tidak mengakui Tuhan, ataupun yang tidak mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, itu semuanya akan punah. Semua akan terbakar habis. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, mereka akan bersukacita. Kenapa mereka bisa bersukacita? Karena di dalam firman Tuhan itu sudah menjamin, dan tidak ada di dalam firman Tuhan itu jaminannya yang setengah-setengah ataupun yang kadang-kadang meleset. Jaminan dalam firman Tuhan itu bukan seperti jaminan yang ada kepada manusia. Bila mungkin saudara bisa menjanjikan kehidupan yang baik kepada saudara-saudaramu, maka belum tentu itu akan bisa sepenuhnya engkau penuhi. Karena akan banyak berbagai halangan ataupun kejadian yang bisa mematahkan langkahmu untuk memenuhi apa yang kau katakan itu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan segala sesuatunya dijamin di dalam firman Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu, maka itulah yang akan terjadi. Yesus disalibkan, itu sudah tertulis di dalam Alkitab, sudah tertulis dalam firman Tuhan. Semua apa yang terjadi ketika penyaliban dan apa yang menjadi kegiatan Yesus pada saat di dunia ini, itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam firman Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang layak bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena berbagai hal-hal di kehidupan ini, banyak orang-orang mungkin sudah menduakan Tuhan atau menyingkirkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kalau kita cermati firman Tuhan akan hari Tuhan ini, maka bisa dikatakan hari Tuhan itu dalam dua versi, yaitu secara eskatologisnya itu merujuk kepada waktu penghakiman, dan secara liturgisnya itu merujuk pada hari Minggu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, maknanya secara eskatologi itu artinya adalah intervensi Allah. Maksudnya merupakan masa di mana Allah secara pribadi ikut campur dalam sejarah untuk menghukum kejahatan, mengalahkan musuh, dan mendirikan kerajaan. Dan yang kedua, kedatangan kedua sering disamakan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu mengenai hari penghakiman. Dan hari itu adalah hal yang tak terduga-duga, hari yang tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Bahkan mungkin orang yang terpintar di dunia ini pun atau ahli nujum pun tidak bisa meramalkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan itu mengatakan kepada kita, hendaklah kita hidup di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita ingin menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kita harus, dan itu adalah suatu keharusan, menaati segala peraturan-peraturan hukum Taurat. Baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat, baik hubungan kita kepada sesama manusia, hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Itu harus kita jalankan, harus kita taati saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan menjadi hidup dalam Tuhan kalau kita tidak menaati segala hukum Taurat itu? Di dalam hukum Taurat semuanya sudah dikatakan. Jangan menyembah berhala. Itu harus kita jalankan. Hormatilah ayah dan ibu. Itu pun harus kita jalankan, agar kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Karena semua ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan di sini juga firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Artinya, mengapa Tuhan mengutus Nabi Elia kepada kita sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu datang? Yaitu untuk memperbaiki, untuk menyediakan jalan kebaikan di hari Tuhan itu, hari yang Tuhan akan
akan datang. Di mana dalam firman Tuhan itu mengatakan, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu besarnya dosa-dosa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan tetap selalu melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Untuk apa Tuhan mengatakan hal demikian? Agar kita manusia tidak binasa. Dedek. Dedek. Di dalam firman Tuhan itu mengatakan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila hari Tuhan itu akan datang, tetapi dunia ini masih penuh dengan kefasikan, dosa, dan semuanya, maka akan musnahlah kita di dunia. Tetapi percayalah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu selalu Tuhan kembali mengingatkan setiap janjinya kepada kita. Di setiap kitab-kitab firman Tuhan ini, Tuhan tetap selalu menepati janji. Karena yakinlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ketika Tuhan tidak dengan kasih kepada umat manusia ini, maka ini tidak akan ada tertulis di dalam firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam firman Tuhan, inilah hari Tuhan yang harus kita sambut mulai dari hari ini sampai akhir hidup kita. Marilah kita membukakan pintu hati kita untuk kembali meminta pengampunan kepada Tuhan, agar kiranya hari Tuhan yang dikatakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi hari yang baik bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita hidup mengandalkan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga pada Mazmur 37 ayat 27 mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikianlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit dari firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Kiranya bersama-samalah kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Persilakan bapak kembali. Puji Tuhan. Haleluya.
Hari Tuhan adalah berbicara tentang penghaliman hari terakhir. Tuhan datang kedua kali, tentu menjemput orang-orang yang percaya. Ada banyak orang-orang akan gegabah, ada banyak orang-orang akan panik. Tentu itu adalah bagian daripada orang-orang fasik. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, baginya akan terbit surya kebenaran. Dia akan keluar berjikrat-jikrat, dia akan bebas, dia akan bersuka cita. Bahkan firman Tuhan katakan, molo di Golunta, di ujung di Golunta salelengon, mungkin orang-orang fasik menginjak-injak kita, orang-orang fasik menghina kita, berkata sesuka-sukanya kepada kita. Tetapi pada hari Tuhan dikatakan kebalikannya akan terjadi. Orang-orang yang benar yang justru akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sabar mahitama, sabar mahitenang, molo Tuhan cipe tataon magihut Tuhan di Bortibion alai pos dorohata di hari parpudi akan di Tuhan mando terbit kebenaran, muncul kebenaran itu, dan itulah yang menjadi bagian saudara dan saya yang tetap setia sampai kepada akhir, yaitu kedatangan Tuhan Maranatha kali kedua. Kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh berkat Tuhan lewat kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Persingkat mahita, kita naikkan penyembahan kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Tuhan
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di bait suci-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sudah berkorban, yang sudah rela mati dan menderita demi segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami ada di bait kudus-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyembah-Mu, untuk boleh meninggikan Tuhan, mengagungkan dan mempermuliakan Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau perkumpulkan kami pada malam hari ini, untuk kami Tuhan boleh bersekutu dengan Engkau, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, bahkan kuasa firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya hari Tuhan, hari penghakiman, hari kedatangan-Mu kedua kali adalah sesuatu yang pasti adanya. Biarlah kami mempersiapkan diri kami, biarlah kami berbenah, biarlah kami tetap bertekun, kami tetap setia untuk memanggil nama-Mu, untuk mendekatkan hidup kami kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ajar kami Tuhan untuk semakin setia di hadapan-Mu, di tengah-tengah berbagai kesibukan kami, di tengah-tengah berbagai aktivitas kami. Tetapi biarlah kami merindukan Engkau, biarlah kami mendekatkan hidup kami, supaya kami menyatu di dalam Kristus, bahkan di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami menjadi satu ya Tuhan. Kami boleh mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, bahkan kami juga boleh mengambil bagian di hari kedatangan Tuhan. Kami boleh mengambil bagian di dalam kesenangan, bahkan di dalam upah yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara malam hari ini, supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak lalai, tetapi kami akan tetap Tuhan setia, supaya kerajinan kami tidak kendor, supaya kami tidak bermalas-malas, sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah kami mempersiapkan diri kami, bahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, akan kami ajak untuk mendekat kepada Tuhan, supaya tidak ada yang tertinggal satupun, tetapi semua ikut serta dalam keselamatan yang daripada-Mu. Di hari Tuhan itu kami akan bersama-sama menyongsong Engkau dalam awan-awan kemuliaan-Mu, dan kami akan masuk di dalam surga yang mulia, di mana tidak ada lagi tangis, di mana tidak ada lagi ratap, di mana tidak ada lagi kesusahan, di mana semua ada sukacita, ada damai sejahtera dan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada-Mu. Kami menyadari ada banyak kekurangan, kelemahan kami, tetapi biarlah kuasa-Mu, kuasa pengampunan-Mu akan dilepaskan dan akan menjadi bagian kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami dari segala pelanggaran kami, dosa-dosa yang kami perbuat dari hari ke hari. Ajar kami Tuhan untuk dengan rela melepaskan dan meninggalkan segala dosa-dosa yang kami perbuat, sehingga Tuhan kami boleh layak dan Engkau menyambut kami Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bahkan Tuhan, umat-umat-Mu yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dialah Tuhan, Engkau yang menopang mereka, Tuhan yang menjamah hati mereka, Tuhan yang mengingatkan mereka, supaya mereka merindukan Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebab tidak banyak lagi waktu, hanya tinggal sedikit waktu. Biarlah kami benar-benar mempersiapkan diri kami dan mempergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami tidak mau terlalu sibuk dengan perkara dan urusan dunia, sebab kami akan tertinggal ketika kami lebih condong kepada dunia ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanan gereja-Mu. Biarlah kami boleh tetap Tuhan setia mengerjakan segala persekutuan ibadah kami yang sudah tercapai
amal sedemikian rupa. Seberapapun kami yang boleh tetap setia, biarlah berkat Tuhan akan boleh menjadi bagian kami, dan berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Sintua kami yang sudah menaburkan firman. Pakai dia Tuhan, urapi dia lebih lagi untuk boleh melayani, dan Engkau berikan waktu kepadanya supaya dia boleh datang untuk beribadah dalam setiap ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di tengah-tengah pelayanan gereja. Terima kasih Bapa kami yang baik, persembahan uluran tangan yang sudah kami berikan, berkati Tuhan, menjadi persembahan yang boleh kami pakai, kami kelola untuk segala urusan pekerjaan Tuhan, untuk segala pelayanan-pelayanan kasih. Biarlah semuanya kami pakai untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkati Inang Utamarat yang sudah memimpin pujian. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati hidupnya, supaya dia semakin Engkau pakai. Bahkan biarlah dia tetap setia di dalam segala persekutuan ibadah, di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Beri waktu Tuhan, berikan perhatian. Biarlah juga anak-anaknya Engkau berkati, dimanapun anak-anaknya saat ini berada, sedang dalam pergumulan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik, dan Engkau juga akan membawa anak-anaknya untuk boleh datang mendekat kepada-Mu lewat bersekutu beribadah di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ibadah ini akan berakhir, dan kami akan berpisah satu dengan lain. Lindungi sertai kami, antar dan tibakanlah kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, bahkan seluruh doa dan permohonan kami, bahkan yang tidak dapat kami ungkapkan. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Tuhanlah yang menjawab semuanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang baik pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa, Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tajalum apa pasus ya Tuhan. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohani di mata ama. Dohon persauran itu di berbadia ma. Nama dongani hita mulai ulanyon saat rodi saliling nililingna. Puji Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita, satu kota tanpa malam di Yerusalem.
Tuhan tamaha sangapon sia tikion manotong mai hotro di salileng nilelengna. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.